memulai dengan pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Linda yang sudah memimpin kita doa pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Itu kenapa? Dia sakit, Ibu. Sakit. Iya, Ibu. Oh, nanti selanjutnya kalau ada yang tidak hadir, nanti mau sampaikan ke Ibu ya sebelumnya. Oh iya, baik, Ibu. Baik, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya, Ibu mau menegaskan kesepakatan kita di dalam kelas mengenai pembelajaran IPA. Masih ingat? Masih, Bu. Masih apa? Yang pertama? Tidak bermain handphone. Betul. Apa lagi? Kalau mau pergi ke luar harus ada izin, Bu. Harus ada izin, kalau ke toilet harus ada Izin. Ya, Bu. Setelah itu, jika anak-anak mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan dari Ibu harus mengajukan tangan. Ibu. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Ibu. Ya, apa? Suhu dan kalor. Ya, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang suhu dan kalor. Hari ini kita melanjutkan dengan materi pemuaian yang masih ada hubungannya dengan materi yang baru, yaitu suhu dan kalor. Nah, selanjutnya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama, nanti Ibu menjelaskan sedikit tentang materi. Yang kedua, anak-anak akan duduk dalam kelompok dan mengerjakan LKPD yang Ibu akan sediakan atau bagikan. Selanjutnya ada kriteria penilaian, yaitu yang pertama itu penilaian secara individu. Itu Ibu akan menilai keterlibatan anak-anak dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, keaktifan. Dan untuk yang berikut, penilaian kelompok. Baik, yang hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Pemuaian. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Salah satu boleh baca? Tujuan kita pada hari ini, ayo Bunda. Tujuan pembelajaran yang pertama mampu menjelaskan pengertian pemuaian, yang kedua mampu menganalisis konsep pemuaian pada saat padat dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk Linda. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, anak-anak harus mampu menjelaskan pengertian pemuaian. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, anak-anak harus mampu menganalisis konsep pemuaian pada saat padat dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut, Ibu akan menampilkan gambar pada slide. Ibu minta anak-anak memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Setelah itu, anak-anak menyampaikan pendapat tentang apa saja yang anak-anak pahami tentang gambar di depan. Itu saja, Bu. Sudah? Saya, Ibu. Oke, Wi. Ayo, mau menyampaikan pendapat di bagian mana gambar? Pada yang pertama, Oh, iya. Ibu. Jadi di situ ada kabel listrik. Kabel tersebut dipasang kendor. Itu alasannya karena akan mengalami pemuaian ketika terkena sinar matahari. Jadi kabel itu akan mengendur ketika terkena sinar matahari karena pemuaian, Ibu. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ewi. Jadi gambar pertama itu benar yang dijelaskan oleh teman kalian. Selanjutnya anak-anak ini mencermati gambar yang ada di depan. Kira-kira ini gambar apa? Yang pertama, dua di atas. Lukisan. Yang di bawah? Ukiran karya.
pahatan. Kalau yang di atas karya seni apa? Lukisan. Jadi di sini ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa pada lukisan dan pahatan itu selalu dipasang longgar dan tidak pas dengan bingkainya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Ibu. Ayo. Jadi pada lukisan itu dipasang pada bingkai yang longgar karena ketika terkena panas maka akan mengalami pemuaian Ibu. Jadi kalau misalnya dia memuai bisa saja kacanya pecah. Lalu pada pahatan itu Ibu tidak dibuat secara rapat karena nanti kayu itu mengalami pemuaian juga Ibu, dan nanti bentuknya tidak rapi lagi. Betul apa yang disampaikan. Tepuk tangan dulu. Jadi kita kembali ke gambar awal yang tadi. Yang pertama itu gambar apa? Kabel Listrik. Jadi pada pemasangan kabel listrik harus dipasang secara apa? Longgar. Karena pada siang hari ketika terkena cahaya matahari, kabel listrik akan mengalami pemuaian, yaitu mengalami pengenduran atau menjadi kendur. Sedangkan pada malam hari kabel listrik akan menegang, dan apabila kabel listrik dipasang secara tegang, maka akan terjadi kemungkinan kabel listrik akan putus. Maka dari itu para pemasang kabel listrik itu memasang kabel listrik secara longgar. Yang kedua, ada yang bisa baca? Penjelasan yang kedua. Baik. Yang untuk kedua, lukisan dan pahatan dibuat secara longgar karena apabila terkena panas maka kayu dan kaca akan mengalami pemuaian, yakni pemuaian luas, di mana ukurannya akan melebar sehingga apabila dipasang secara rapat maka ada kemungkinan kaca pada bingkai lukisan tersebut akan retak atau pecah, sedangkan pada kayu bentuk dari pahatan tersebut akan menjadi tidak rapi. Baik, terima kasih. Jadi itu adalah alasan dan pemahaman dari gambar-gambar yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi dari penjelasan anak-anak tadi, siapa yang mau menjelaskan tentang apa itu pemuaian? Saya Ibu. Linda, ayo baca. Baik Ibu, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda yang dapat berupa perubahan panjang, perubahan luas, ataupun perubahan volume akibat adanya perubahan suhu. Jadi seperti yang teman kalian sudah baca, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda yang dapat berupa perubahan panjang, perubahan luas, ataupun perubahan volume akibat dari perubahan suhu. Dan sebaliknya, penyusutan itu merupakan peristiwa menyusutnya suatu benda, suatu saat karena penurunan suhu. Yang berikutnya, pemuaian dapat terjadi pada saat apa saja? Saat panas, saat cair, dan saat gas. Contoh dari pemuaian saat padat, ada yang tahu? Kabel tadi Ibu. Kabel. Ya, tadinya apa? Pemasangan bingkai kaca tadi Bu. Betul. Kalau saat cair? Apa? Air mendidih Ibu, dia akan meluap. Iya, betul. Terus kalau saat gas? Saya Ibu. Apa? Balon udara Ibu. Balon udara. Apa kalian sudah melihat balon udara? Sudah Ibu. Dari televisi. Kalau di sekitar kita itu pada ban mobil, ban sepeda motor, sudah pernah lihat toh ban sepeda, ban mobil? Sudah Nah, itu dari itu adalah salah satu contoh dari pemuaian saat gas. Iya Ibu. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang saat padat. Sebelumnya Ibu akan memberikan video untuk kalian nonton. Jadi anak-anak silakan simak ya. Ibu.
salah satu upacara dalam adat istiadat masyarakat Bali. Pada akhir upacara tersebut, keluarga akan mengumpulkan abu dan tulang-tulang dari mayat yang telah dibakar dengan menggunakan tongkat panjang yang ada pada ujungnya itu terdapat besi. Tadi anak-anak lihat di situ ada besi di video tadi. Ada Itu kan ada tongkat panjang yang mereka pakai itu tadi. Di ujungnya itu terdapat besi. Nah, dari situ ibu mau tanya, peristiwa apa yang terjadi pada besi tersebut jika ia selalu kena panas? Saya Bu, Apa? besi tersebut mengalami pemuaian karena terkena panas api Ibu ketika dibakar, ketika proses pembakaran itu Ibu. Betul. Jadi besi tersebut jika kena panas terus-menerus ia akan menjadi panjang. Baik, kita lanjut kepada soal yang kedua, yaitu jika pada suhu 75 derajat Celcius panjang besi adalah 1000 cm dengan koefisien nilai panjangnya itu 0,00011 per derajat Celcius, maka panjang besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius adalah. Sebelum kita mengerjakan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang rumusnya. Anak-anak perhatikan ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pemuaian panjang yang sudah tadi Ibu tekankan di awal toh. Jadi rumus pemuaian panjang di sini adalah L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T. Jelas? Jelas Ibu. Oke. Jadi dari rumus yang tadi Ibu sudah jelaskan itu, mari kita sama-sama menjawab soal yang sudah ada di papan. Silakan anak-anak menghitung dan satu orang boleh mengerjakan di depan. Sudah? Sudah Ibu. Sudah. Siapa yang mau kerja di depan? Saya Ibu. Ayo, Dewi, ayo. Depan sini saja. Ibu. Sudah Ibu. Ada yang beda dengan ini? sama Ibu. Sama Ibu. Nah, jadi ini sudah benar ya. Jadi panjang akhirnya itu berapa? 10,00275 meter. Jadi selanjutnya karena anak-anak semua sudah memahami ini, Ibu akan membagikan LKPD. Tapi sebelum LKPD kita main game dulu. Anak-anak semua berdiri. Dengar instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuknya kayak gini. Tepuk amin. Iya, Bu. Mulai ya. Siap Bu. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Silakan duduk. Jadi Ibu akan membagikan LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Silahkan duduk dalam kelompok. Kelompoknya seperti pelajaran-pelajaran yang lalu yang sudah kita bagi. Ya, Bu. Ya Bu. Jadi silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan dan bertanya ya tentang LKPD. Jadi kerja LKPD-nya itu berdasarkan materi-materi yang Ibu sudah share sebelumnya. Itu ada video, artikel yang sudah Ibu share kan? Iya, Bu. Jadi
jadikan referensi untuk mengerjakan LKPD. Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaan LKPD. Ibu mau tanya, Ya. langsung jawab dalam LKPD. Oh iya, langsung jawab ya. Oke, terima kasih. Sudah ini, satu sudah. Jadi kerja dulu nomor 1, setelah itu nomor 2. Gitu ya, ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Kelompok yang sebelah sudah ngerti? Belum ngerti, Bu. Lanjutkan. Iya, iya. Sudah sampai di mana? Mengerti? Ngerti. Ibu langsung proses. Iya. Gambarnya jelas? Jelas, Ibu. Jadi pengerjaan waktunya sisa 5 menit. Sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Kelompok yang sebelah? Linda, Ania sudah? Bisa minta waktu 3 menit ke Ibu? Ayo. Sabar, Ibu. Cepat ya. Sabar, Ibu. Sudah Ibu, sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Baik, karena semua kelompok sudah mengerjakan, Ibu minta salah satu kelompok presentasikan di depan. Kelompoknya Linda. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Maria Masrinda Tapun, nomor 25. Saya Maria Florentalia Benedikta Boki, nomor 23. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah kami jawab. Yang pertama, jelaskan peristiwa yang terjadi dan apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi dari gambar rel kereta api yang menjadi bengkok. Yang telah kami diskusikan, rel kereta api yang semula lurus menjadi bengkok terjadi karena pertambahan panjang yang disebabkan oleh terlalu lama terkena sinar matahari yang suhunya sangat tinggi. Sudah? Sudah, Ibu. Jadi untuk nomor 3 yang kami dapatkan panjang kawat besinya adalah 20,017 cm. Sekian presentasi dari kami. Baik, tentang kelompok yang masing-masing. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Kelompok yang lain sama? Sama ya Bu. Sama. Jadi dari jawaban anak-anak kalian sekalian, silahkan kembali ke tempat dulu. Sekarang kita main game lagi ya. Tapi ini aturannya kita bermain game dan kalau salah dia yang harus menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siap? Siap, Bu. Semua berdiri. Ibu bilang siang 2 kali. 2 kali. kalau malam Tidak tepuk. mulai ya. Siap-siap, kalau ada yang salah berarti dia yang menyimpulkan. Mulai. Siang, pagi, siang, malam. Ulang. Pagi, siang, siang, siang. Ya, Fatimah salah. Jadi nanti Fatimah yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Iya Bu. Ya, Bu. Maju. Silakan duduk. Ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda yang dapat berupa perubahan panjang, perubahan luas, ataupun perubahan volume akibat adanya perubahan suhu. Kemudian yang kedua, rumus untuk pemuaian panjang, luas, dan volume berturut-turut adalah sebagai berikut. Untuk pemuaian panjang,
L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali T kurang T0. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Fatima. Baik, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang apa? Pemuaian. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang, Bu. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Baik, dengan itu Ibu akan memberikan tugas yang nantinya anak-anak akan kerjakan di rumah sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu pemuaian. Anak-anak silahkan membuat ini poster, infografis dengan kreativitas anak-anak sendiri dan kirimkan nanti di Ibu di WA grup ya. Baik, Ibu. Oke, jadi pembelajaran kita pada minggu depan itu yaitu pemuaian pada saat cair. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Salah satu pimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak untuk perhatian anak-anak sekalian pada hari ini.